Shalom Senina Moria ijaba pe kita kena ringan ibas paksa enda. Jumpa kita ibas sermon bahan PA Morianta 23 sa 20 Maret 2025. Si jadi tema membanta ibas paksa enda kepate ibas kecibal teman dalam berbahasa Indonesia merasakan atau turut berempati terhadap keadaan orang lain. Buat ibas kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Sopesi benakan mari ras kita toto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, kamkap Tuhan si tetap armediate, empati nandangi kegeluhan kami. Ibas paksa enda, sehka kami Tuhan, ibas sermon bahan PA Moria kami. Ngerana kam Tuhan, arah kerina, bahan si bakal ipelajari kami, guna mempersiapkan diri ku tengah-tengah PA Moria kami ijapa pe kerina ringan. Ertoto kami Tuhan, maka kamkap singajari kami, ibas kami ngantusi karena katandu. Sebab kami ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Senina Moria, mari si oge 2 Raja-Raja 4 ayat 1 ayat pitu bagian nina kata di bata. Elisa nampati diberu balu-balu musil. Ibas adawari lid sekala diberu balu-balu ndahara bekas anggota terpuk nabi-nabi ndahi Elisa nina. Tuan perbulanganku engkau mate. Bagi itahdu ia sekala sir kemalangan dengan biar mandi bata. Tapi genduari ngoroh dilaki ingan narutang nai ngelegi anakku si dilaki duana. Ijadi kena Atena anakku jadi budakna man penggalar utang perbulangan tunai. Kai banci kubahan ban bandu. Nina Elisa nungkun. Turikan man bangku kai silit ibas rumahdu. Kai pelalit seakatan sadaguci kitik-kitik isin minak saitun. Nina diburu balu-balu To, pinjam guci lume man teman-teman du sadakuta asa si terpinjam kam. Nina Elisa nuruh diburu balu-balu Kenca bagi laus kam ras anak ndu ku rumah ndu. Yeruk pintu kenca bagi isi alumina saitun silit ibas guci si kiti-kiti jenari pisarkan tiap guci si nggodem. Maka laus mau diburu ras anak-anak si dilaki kubas rumahna yeruk na pintun ibuat na guci kiti-kiti ingan mina saitun kenca bage isina mina kubas guci kerina sedang anak-anak mereka kenca manbana kenca kerina guci ngodem isungkunna anak-anak entalik dengar tole lana elit nina anak-anak maka ngadi mina saitun dai maler. Kenca bagel haus ia mulihkan dahi Nabi Elisa janah nina man Elisa man bana. Dayakan kerina mina saitun jenari galari kerina utangdu. Lebih na kari cukup denga man bekal ndung geluh ras anak-anak ndu. Ya sehijenda Senina Moria. Jadi Senina Moria ngadi ngerana kita karena diburu balu-balu enda sada pengalaman pribadi langsung itu diken kami. Lalu berbahasa Indonesia kari campur-campur kami Senina Moria. Maka sebagai sekala diberu sebagai seorang perempuan yang menikah, tidak pernah kita berpikir dan berharap menjadi seorang single parent, single mom ataupun janda entah balu nina bahasa Karona. Setiap perempuan yang memutuskan untuk menikah selalu punya harapan bahwa hidupnya akan penuh kebahagiaan. Hidupnya akan penuh dalam cinta, kasih sayang, dan selalu bersama dengan suaminya terkasih. Ya, jadi seorang istri juga selalu merindukan kebersamaan dengan pasangannya dalam suka maupun duka. Dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit. Jadi seorang istri juga sudah pasti berharap untuk selalu mendampingi suaminya, anak-anaknya, dan menjadi penolong bagi mereka. Jadi suami dan istri punya harapan untuk sama-sama bisa memiliki anak yang bisa mereka andalkan dalam kehidupan sampai akhirnya nanti mereka memiliki hidupnya masing-masing. Jadi impian istri bersama suaminya kelak bisa mendapatkan bagaimana kehidupan yang layak, harmonis, anak-anak juga bisa terus bertumbuh dengan baik.
Jadi setiap impian perempuan dan istri dalam pernikahan itu pada umumnya sama. Ingin kehidupan rumah tangga suami dan istri selalu baik-baik saja. Jauh dari penderitaan, jauh dari masalah, jauh dari kesedihan, jauh dari sakit penyakit. Namun ya, tidak semua hal yang kita pikirkan itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semua diatur oleh Tuhan. Impian ini bisa saja tidak menjadi kenyataan. Karena akan banyak hal yang kita hadapi dan suatu saat kita akan mengalami yang namanya kehilangan. Ya, kehilangan suami terkhusus membuat kita menjadi duka cita yang begitu dalam. Kehilangan suami membuat kita menjadi seorang single parent, single mom ya, seorang janda entah pembalu ya, merupakan penderitaan yang kadang bisa membuat seorang ibu menjadi putus asa, hilang harapan, pasrah kepada keadaan, hilang semangat hidup, stres, depresi, sampai mengalami berbagai masalah penyakit dan kejiwaan. Apalagi situasi kehilangan itu harus akhirnya memiliki status sosial sebagai single parent, janda, nina kabas katepenta. Tidak mudah dan tidak semua orang siap menerima itu. Lalu bagaimana kita harus bertahan dan menjalani kehidupan yang seperti itu? Hari ini kita belajar dari seorang ibu yang sudah janda dengan 2 anak yang sedang mengalami beban hidup yang berat. Bagaimana mereka menjalani kehidupannya? Ya, kita belajar dari kitab 2 Raja-Raja ini, bagaimana kitab 2 Raja-Raja adalah lanjutan dari kitab 1-2 Samuel, yang semuanya bercerita tentang bagaimana sejarah Raja-Raja Israel dan Yehuda. Dan sumber yang dipakai oleh Nabi yang diyakini menjadi penulis dari kitab ini diambil dari riwayat Raja Salomo dan sejarah Raja-Raja Israel yang lain. Jadi kitab ini juga memperkenalkan para nabi yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan sebagai juru bicaranya Allah kepada Raja Israel dan Yehuda. Nah, kalau kita lihat di sini pembahasan kita berbicara tentang cara nabi yang menolong seorang janda dengan 2 orang anaknya. Jadi kita lihat beberapa kisah di dalam cerita ini. Jadi Skala Pernanden ya, Singgombalu, dia termasuk dari istri golongan para nabi pada masa itu. Dia sedang mengalami kesulitan setelah dia kehilangan suaminya. Ya, dia dengan kedua anaknya harus berusaha untuk membayar hutang suaminya yang masih belum lunas kepada penagih hutang. Jadi situasi ini membuat seorang ibu ini panik. Dia sangat khawatir dan dia sangat mencemaskan situasinya. Karena yang akan dia hadapi bersama kedua anaknya ini adalah jika mereka tidak melunaskan hutang tersebut, maka kedua anak ini akan menjadi korban bagi si penagih hutang. Kedua anak ini akan dijadikan budak untuk melunasi hutang tersebut. Dan apa yang akan dialami anak ketika menjadi budak tentu saja tidak akan menjadi lebih baik kondisinya. Bisa saja si ibu ini akan kehilangan kembali anak-anaknya. Sudah kehilangan suami sekaligus juga ancaman kehilangan anak, itu menjadi sesuatu hal yang tragis dan dia tidak siap menerima semua itu. Jadi kekhawatirannya ini pada akhirnya mengingatkan dia untuk datang kepada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa sebagai utusan Tuhan, dalam artian dia meminta pertolongan Tuhan melalui nabi itu. Walaupun dia sendiri tidak tahu akan bagaimana, tetapi dia punya keyakinan yang membuat dia akhirnya datang dan menemui Elisa. Nah, Nabi Elisa menanyakan apa saja yang perlu dia lakukan. Jadi artinya Nabi Elisa mulai punya kepekaan dan menerima keluhan. Dia mendengarkan apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh si ibu. Nabi Elisa bisa memahami dan merasakan perasaannya. Lalu tergeraklah hati Nabi Elisa oleh belas kasihan untuk menolongnya. Nabi Elisa tetapi tidak serta-merta memberi bantuan begitu saja. Apa yang dilakukannya? Dia memberdayakan ibu janda ini, ibu single mom ini, dengan bertanya, apa saja yang engkau miliki?
Di sini Nabi Elisa merasa sebagai ibu single parent yang mungkin merasa bahwa dirinya dalam kelemahan, tidak berdaya, dan pasrah. Tapi bagi Nabi Elisa, dia ingin mengetahui apa saja potensi yang ada dalam diri si ibu ini yang dia bisa sadari. Jawabannya, dia tidak punya apa-apa kecuali ada satu buli-buli yang berisi minyak. Artinya dia merasa tidak ada apapun saat ini yang bisa dia andalkan. Bahkan tidak ada yang berarti menurut dia yang bisa dipakai untuk apapun. Dia hanya punya buli-buli, tempat minyak yang dia miliki. Dan juga bagi dia tidak ada apa-apanya itu. Sesuatu yang kecil yang tidak dapat membantu bagi si ibu. Jadi kemampuannya untuk melihat potensi dirinya semakin lemah. Tetapi ketika dia berpikir, akhirnya dia menemukan satu hal yang dimilikinya, yaitu buli-buli. Nah, ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Elisa, melihat bagaimana peluang besar darinya memberikan cara pandang baru bagi si ibu. Lalu Nabi Elisa memberi perintah untuk mengambil bejana-bejana dari luar, termasuk dari tetangga, bejana-bejana kosong. Dan itu jangan sedikit, artinya dikumpulkan lebih banyak. Lalu kalian harus masuk ke rumah, tutup pintu, lalu tuang minyak itu ke dalam bejana. Kalau penuh baru diangkat. Nah, di sini Nabi Elisa memotivasinya dengan mengambil bejana dari luar, dari tetangga sebanyak mungkin. Artinya dia yang menjadi single mom ini tidak dapat hanya berdiam diri saja. Tetapi dia harus membuka diri untuk bergerak keluar ke tetangga, mengumpulkan setiap bejana yang kosong sebanyak mungkin untuk diisi. Ini sebuah proses yang mungkin tidak semudah, tidak segampang yang kita pikirkan. Karena dia punya status sosial sebagai seorang janda pada masa itu. Janda atau single mom pada masa itu kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bahkan itu dipandang sebelah mata karena tidak bersuami. Mungkin saja akan berprasangka buruk terhadapnya. Mungkin saja akan banyak tekanan yang datang dari luar dan tetangga. Mungkin saja dia akan difitnah, digosipkan, lalu orang lain menyepelekan dengan berkata, bagaimana dia akan mampu mengembalikan bejana kita kalau hidupnya saja susah seperti itu. Namun berkat perintah Nabi Elisa, artinya keyakinannya terhadap Elisa dalam menolongnya begitu tinggi, motivasi itulah yang sangat mampu membangkitkan dia. Memberikan dia sebuah konsep baru, menghidupkan jati dirinya, menemukan dirinya. Sehingga dia tidak berpikir tentang orang lain, tetapi dia fokus untuk melakukan perintah yang diperintahkan oleh Nabi Elisa untuk kebaikannya dan anak-anaknya. Lalu bejana itu penuh sampai bejana terakhir, lalu minyak dari buli-buli pun berhenti mengalir. Nah, senina-senina Moria, buli-buli jauh lebih kecil bentuknya dari bejana. Tapi semua bejana yang kosong justru dapat diisi oleh buli-buli yang kecil tadi. Artinya, upah dari ketaatannya berujung kepada kebaikan. Sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan olehnya bahwa dia bisa melakukan itu semua dan berhasil. Upaya, semangat, dan kerja kerasnya memberi kepenuhan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, jadi semuanya berujung kepada kebaikan. Lalu dia menjual semua minyak yang berisi bejana tersebut. Lalu dia bisa membayar semua hutangnya. Dan bila ada kelebihan, itu bisa dia gunakan untuk hidupnya bersama anak-anaknya. Artinya, semua hal yang dia kerjakan sesuai perintah Nabi Elisa. Lalu menemukan kekuatan dirinya sendiri. Dia buktikan sendiri bahwa ternyata itu adalah jawaban yang terbaik bagi dirinya. Sehingga dia pun merasa lega, merasa tenang dan menikmati hidupnya sebagai ibu dengan 2 orang anak secara baik. Dan dia pun bersyukur kepada Tuhan. Nah, apa yang menjadi aplikasi kepada kita Senina Moria pada saat ini? Saat ini kita juga sebagai Moria sering kali diperhadapkan dengan situasi hidup yang beraneka ragam. Ada Moria yang menjadi single mom, janda balu ya, single parent. Ada juga Moria yang masih lengkap bagi suami dan istri. Namun semua hidup yang kita jalani adalah hidup yang penuh dengan berbagai masalah, pergumulan, dan beban penderitaan yang datang silih berganti. Jadi apa pesan firman Tuhan hari ini dalam PA ini kepada kita? Yang pertama,
Menjadi orang Kristen tidak ada jaminan bagi kita untuk lepas dari segala persoalan hidup. Untuk itu, syukurilah hidup yang kita miliki saat ini. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, termasuk sebagai seorang single parent, single mom, janda, entah pembalu, ya. Tetaplah dinikmati sebagai bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ketika beban terlalu berat dan begitu menyakitkan, carilah Tuhan dan minta pertolongannya terlebih dahulu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara cari hamba-hamba Tuhan, ya, boleh pertua diaken kita, orang-orang yang bisa tepat, yang bisa kita percaya untuk menceritakan pergumulan kita. Karena kita harus membuka diri, ya. Tidak setiap masalah yang datang bisa orang lain dengarkan dengan baik. Karena setiap masalah yang datang bisa saja karena banyak faktor. Artinya, carilah orang atau hamba Tuhan yang siap untuk mendengarkan cerita itu. Dan berhikmatlah mencari orang yang tepat. Yang ketiga, setiap kita memiliki potensi besar dalam hidup kita. Mari kita temukan potensi diri sebagai Moria, sebagai seorang single mom, single parent, atau sebagai seorang janda. Lalu berdayakan diri lewat setiap kekuatan kelebihan yang kita miliki. Teguhkan hati, teguhkan diri, lihat kemampuan yang telah kita miliki. Belajar menaati apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Melakukan kehendak Tuhan, memakai seluruh potensi yang ada. Misalnya Moria kalau bisa memasak walau sederhana, itu bisa dipakai misalnya untuk menambah pendapatan untuk menghidupi kehidupan keluarga dan rumah tangga. Memberdayakan diri, percaya diri dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Yang keempat, jadilah kita senina Moria, jadi konselor-konselor yang baik antara satu dengan yang lain. Artinya, milikilah sikap hati yang penuh dengan rasa empati, mampu mendengarkan setiap keluhan orang lain, bisa memahami dengan tepat, tidak memberi penghakiman, tidak memberi penilaian, tidak menyalahkan, tidak meremehkan, tidak merendahkan, atau tidak memberi label negatif terhadap orang yang membuka diri terhadap masalahnya, terhadap penderitaannya dan segala kekurangannya. Bahkan jangan sampai mengolok-olok orang tersebut, apakah karena dia seorang janda atau single parent. Jangan pernah menggosipkannya, menceritakan cerita dan beban hidupnya kepada orang lain. Jadilah Moria juga yang mampu menyimpan rahasia orang lain yang ingin kita tolong, supaya dia juga tetap percaya kepada kita. Lakukanlah dengan tulus sebagai perpanjangan Tuhan untuk orang lain. Lalu yang kelima, senina Moria, ketika ada teman Moria yang sudah menjadi single mom, janda ataupun balu, jadilah sahabat yang selalu memahami, mengerti dan menerima keberadaan mereka sebagai bagian dari kehidupan ini. Karena mereka akan memiliki semangat juang yang tinggi ketika mereka juga memiliki support system dalam persekutuan Moria. Juga mungkin ada persekutuan Naomi. Sayangi dan hormati mereka, hargai keberadaan mereka. Karena seorang single parent, janda tombalu, tidak pernah berpikir atau berkeinginan mereka akan mendapatkan status seperti itu. Untuk itu, mari senina Moria, jadilah sahabat bagi mereka. Dan status sosial sedang mereka sandang bukanlah sebuah kesalahan. Jadi jangan pernah menyalahkan mereka karena mereka seorang janda, karena mereka seorang single parent, seorang singgombalo. Bantu dan topang mereka untuk dapat bertahan hidup sampai mereka kuat dan kokoh. Itulah yang harus kita kerjakan saat ini sebagai Moria-Moria. Mari kita berempati. Mari kita memiliki perasaan yang cukup baik untuk bisa membuka hati, membuka diri bagi orang lain. Terbuka dan empati dalam pergumulan hidup orang lain, khususnya teman-teman kita, senina-senina Moria kita yang mungkin sekarang ini sudah mendapat status janda, balu, ataupun single parent. Selamat berjuang dan selamat menjadi teman dalam segala hal. Shalom, mari kita berdoa. Pujur Tuhan katandu singgo sehman kami.
Ajari kami tole Tuhan gelah banci pe kami ngasup. Ngertikan katandu enda. Tanah kami pe kerina ngasup menjadi teman sahabat nandangi kerina senina moria kami. Amin na berbagai-bagai situasi kejadian keadaan si ina namina ibas paksa enda. Ajari kami Tuhan pegegehi kami kerina. Sebab reh kami ibas kelar Yesus Tuhan kami. Amin.